Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah anti korupsi, di mana pada poin kali ini kita akan bahas tentang kerjasama antar negara dalam pencegahan korupsi. Kenapa sih kita juga harus bekerja sama antar negara ya untuk pencegahan anti korupsi? Berulang-ulang saya sebutkan bahwa korupsi itu bukan hanya masalah nasional saja, tetapi juga masalah di semua negara. Korupsi adalah salah satu masalah dan tantangan besar yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada saat ini. Korupsi tidak hanya mengancam pemenuhan hak-hak dasar manusia dan penyebabnya macetnya demokrasi dan proses demokratisasi, namun juga mengancam pemenuhan hak asasi manusia, merusak lingkungan hidup, menghambat pembangunan, dan meningkatkan angka kemiskinan jutaan orang di seluruh dunia. Keinginan masyarakat internasional untuk memberantas korupsi dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, lebih bersih, dan lebih bertanggung jawab sangat besar. Keinginan ini hendaknya diwujudkan tidak hanya di sektor publik, namun juga di sektor swasta. Kerjasama internasional ini gerakan atau kerjasama internasional dalam upaya memberantas korupsi dilakukan baik secara internasional maupun perserikatan bangsa-bangsa. Kerjasama antar negara juga kerjasama oleh masyarakat sipil atau lembaga swadaya internasional, NGOs. Kerjasama internasional yang pertama tadi salah satu gerakan organisasi internasional. Yang ke-1, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kedua, adanya Bank Dunia, World Bank. 3, OECD, Organisasi for Economic Cooperation and Development. Yang keempat, masyarakat Uni Eropa. Itu gerakan organisasi internasionalnya yang kerjasama untuk memberantas anti korupsi. Gerakan LSM internasional, ya, LSM-nya, Lembaga Swadaya Masyarakatnya. Transparensi Internasional atau TI. Kemudian TIRI juga salah satu juga gerakan internasional dari masyarakat. Kemudian Instrumen Internasional Pencegahan Korupsi, United National Convention Against Corruption atau UNECA, ya. Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction, itu juga instrumen internasional yang digunakan dalam upaya pencegahan anti korupsi atau pencegahan korupsi maksudnya. Gerakan organisasi internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United National, itu Perserikatan Bangsa-Bangsa, menyelenggarakan kongres tentang pencegahan kejahatan dan perlakuan terhadap penjahat atau sering disebut United National Congress on Prevention on Crime and Treatment of Offenders dengan pembahasan utama mengenai isu korupsi. Perserikatan Bangsa-Bangsa, pembahasan Kongres PBB mengenai korupsi diantaranya tentang pemberantasan korupsi harus dilakukan dengan pendekatan multidisiplin, tidak bisa hanya dengan satu disiplin tindakan saja, tetapi multidisiplin, memberikan penekanan pada aspek dan dampak buruk dari korupsi dalam berbagai level atau tingkat. Pemberantasan juga dilakukan dengan mengeluarkan kebijakan pencegahan korupsi, baik tingkat nasional maupun internasional, mengembangkan cara atau praktek pencegahan, serta memberikan contoh pencegahan korupsi yang efektif di berbagai negara. Pemberantasan di Kongres PBB juga dibahas tentang korupsi. Salah satunya lagi adalah pelibatan lembaga-lembaga donor yang potensial dapat membantu pemberantasan korupsi, harus pula terus ditingkatkan. Perhatian perlu diberikan pada cara-cara yang efektif untuk meningkatkan risiko korupsi atau meningkatkan kemudahan menangkap seseorang yang melakukan
Keterlibatan ini disertai dengan satu, kemauan politik yang kuat dari pemerintah. Jadi kalau pemerintahnya antara iya dan tidak untuk memberantas korupsi ya susah. Ya, semoga Indonesia tidak menjadi salah satu bagian negara yang antara iya dan tidak untuk memberantas kasus korupsi. Karena dilihat kasus korupsi makin lama makin banyak. Semoga benar-benar serius untuk penata laksanaan kasus korupsi. Keseimbangan kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan peradilan. Ya, ini juga pemberdayaan juga masyarakat sipil. Jadi pelibatan ini disertai dengan kemauan politik yang kuat dari pemerintah, keseimbangan kekuasaan. Hati-hati kalau suatu negara yang kekuasaannya sudah tidak imbang antara badan legislatif, eksekutif, dan peradilan, hati-hati ini akan terjadi namanya otoriter. Bahaya untuk sistem kekuasaan yang otoriter. Orang akan semua tunduk dengan satu peraturan ya. Dan semoga Indonesia tidak menjadi bagian seperti itu. Kemudian pemberdayaan masyarakat sipil. Keempat adalah media yang bebas dan independen. Nah, ini media yang bebas dan independen yang dapat memberikan akses informasi pada publik dengan baik, transparan, memiliki kredibilitas yang bagus. Kadangkala pemilik media-media ini, media televisi, penyiaran nasional itu mereka terlibat juga dalam politik, sehingga kadang-kadang juga sering digunakan sebagai salah satu media untuk kampanye, media untuk politik, sehingga tidak berimbang untuk beritanya. Masyarakat internasional menganggap bahwa top level corruption adalah jenis atau tipe korupsi yang paling berbahaya. Kerusakan yang sangat besar dalam suatu negara dapat terjadi karena jenis korupsi ini. Ia tersembunyi dalam satu network atau jaringan yang tidak terlihat secara kasat mata yang meliputi penyalahgunaan, kekuasaan, konflik kepentingan, pemerasan, nepotisme, tribalisme, penipuan, dan korupsi. Ya, ketika ini sudah levelnya seperti ini, sulit sekali ketika korupsi sudah melibatkan sistem kekuasaan dan konflik kepentingan. Tipe korupsi yang demikian sangat mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang, ya seperti Indonesia ini. Dalam realita di beberapa negara berkembang, bantuan-bantuan yang diperoleh dari donor internasional berpotensi untuk dikorupsi, misalnya tidak selesainya atau tidak sesuainya proyek yang dilakukan dengan dana dari donor internasional. Akibat korupsi, standar hidup masyarakat di negara berkembang juga jadi sangat rendah. Bank Dunia, World Bank, juga jadi gerakan organisasi internasional. Setelah tahun 97, tingkat korupsi menjadi salah satu pertimbangan atau prakondisi dari Bank Dunia, baik World Bank maupun IMF, memberikan pinjaman untuk negara-negara berkembang. World Bank Institute mengembangkan Anti-Corruption Care Program yang bertujuan untuk menanamkan awareness mengenai korupsi dan melibatkan masyarakat sipil untuk pemberantasan korupsi, termasuk menyediakan sarana bagi negara-negara berkembang untuk mengembangkan rencana aksi nasional untuk pemberantasan korupsi. Bank Dunia melakukan dua pendekatan untuk melaksanakan program anti korupsi, ya, pendekatan dari bawah, bottom up, atau pendekatan dari atas, top down. Pendekatan dari bawah, bottom up, atau pendekatan dari atas. Pendekatan dari bawah atau bottom up. Semakin luas pemahaman atau pandangan mengenai permasalahan yang ada, semakin mudah meningkatkan awareness untuk pemberantasan korupsi, kepedulian, ya. Semakin luas, jadi semakin orang pada paham pandangannya mengenai permasalahan yang ada, bahwa korupsi itu memang masalah yang harus diatasi bersama. Diharapkan kalau dari bawah sudah paham, mengerti, kemungkinan mereka akan meningkatkan kesadaran di mana untuk ikut berperan serta dalam pemberantasan korupsi. Network atau jaringan yang baik yang dibuat oleh World Bank akan lebih membantu pemerintah dan masyarakat sipil
Untuk itu, perlu dikembangkan rasa saling percaya serta memberdayakan modal sosial dari masyarakat. Sehingga nanti tidak menjadi working juga menjadi salah satu alat juga gitu ya. Tetapi memang pemberdayaan modal sosial juga bisa dilakukan dari masyarakat. Kemudian perlu menyediakan data mengenai efisiensi dan efektivitas pelayanan pemerintah. Dengan menyediakan data dan pengetahuan yang luas mengenai problem korupsi, reformasi administratif, politis, dapat disusun secara lebih baik. Penyediaan data ini juga dapat membantu masyarakat menjadi bahaya serta akibat buruk dari korupsi. Maksudnya gini, ketika data-data itu jelas, masyarakat paham, terbuka gitu, mereka jadi membantu masyarakat itu ngerti bahwa korupsi itu bahaya, korupsi itu buruk buat mereka, bukan hanya segelintir orang. Tetapi karena memang mereka tidak merasakan langsung, sehingga seringkali ketika ada praktek korupsi, banyak orang yang memilih diam. Karena untuk saat ini banyak yang melaporkan korupsi malah justru di penjara. Itu yang sering terjadi, sehingga orang kadang lebih memilih diam walaupun tahu. Masih pendekatan dari bawah, yang keempat, pelatihan-pelatihan yang diberikan, yang diambil dari toolbox yang disediakan oleh World Bank dapat membantu mempercepat pemberantasan korupsi. Bahan-bahan yang ada dalam toolbox harus dibeli sendiri oleh negara, di mana diadakan pelatihan karena harus menyesuaikan dengan kondisi negara masing-masing. Karena kan memang setiap negara punya geografi politik masing-masing, sehingga memang panduan atau panduan korupsi atau toolbox-nya itu tidak sama antara satu negara dengan negara yang lain. Kelima adalah rencana aksi pendahuluan yang dipilih atau dikonstruksi sendiri oleh negara-negara peserta. Diharapkan akan memiliki trickle down effect, dalam arti masyarakat mengetahui pentingnya pemberantasan korupsi. Ya, tuh. Nah, sekarang pendekatan dari atas, top down. Top down dilakukan dengan melaksanakan reformasi di segala bidang, baik hukum, politik, ekonomi, maupun administrasi pemerintahan. Korupsi is a symptom of weak state and a weak institutional. Ini menurut Harius 2005. Sehingga harus ditangani dengan cara melakukan reformasi di segala bidang. Pendidikan anti korupsi adalah salah satu strategi atau pendekatan bottom up yang dikembangkan oleh World Bank untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahayanya dari korupsi. Dan di sini juga ada gerakan organisasi internasional lainnya, yaitu Organisasi for Economic Cooperation and Development. Setelah ditemuinya kegagalan dalam kesepakatan pada Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB pada tahun 70-an, OECD didukung oleh PBB mengambil langkah baru untuk memerangi korupsi di tingkat internasional dengan Organization for Economic Cooperation and Development. Ya. Pada tahun 97 ini Convention on Bribery of Foreign Public Official ini International Business Transaction disetujui. Tujuan dikeluarkan instrumen ini adalah untuk mencegah dan memberantas tindak pidana suap dalam transaksi bisnis internasional. Ya, jadi instrumen itu dikeluarkan karena biar memberantas tindak pidana suap transaksi internasional, nyimpen duit di luar negeri misalkan gitu. Konvensi ini menghimbau negara-negara untuk mengembangkan aturan hukum termasuk hukum pidana bagi para pelaku serta kerjasama internasional untuk mencegah tindak pidana suap dalam bidang ini. Salah satu kelemahan dari konvensi ini adalah hanya mengatur apa yang disebut dengan active bribery. Ia tidak mengatur pihak yang pasif atau pihak penerima dalam tindak pidana suap. Padahal dalam banyak kesempatan justru mereka inilah yang aktif berperan dan memaksa para penyuap untuk memberi sesuatu. Tapi yang dihukum hanya pemberi suap, sedangkan penerimanya terbatas, masih belum ada tindak pidananya.
Untuk masyarakat Uni Eropa tahun 96 ada gerakan pemberantasan korupsi secara internasional dimulai. Tahun 97 kesepakatan untuk pemberantasan korupsi sebagai agenda utama. 96 dimulai, 97 sebagai agenda utama. Pemberantasan ini dilakukan pendekatan multidisiplin. Monitoring yang efektif dilakukan dengan kesungguhan dan komprehensif serta diperlukan adanya fleksibilitas dan penerapan hukum. Tahun 97, Komisi Menteri Negara Eropa mengadopsi 20 Guiding Principle. Jadi ada beberapa yang diadopsi untuk diterapkan di mana identifikasi area-area yang rawan korupsi dan meningkatkan cara efektif dan strategi pemberantasannya. Tahun 98 dibentuk GRECO, meningkatkan kapasitas negara anggota pemberantas korupsi, di mana di sini yang diadopsi salah satunya the Criminal Law Convention on Corporation, the Civil Law Convention on Corporation, dan Model Code of Conduct for Public Official. Yang pertama, gerakan LSM internasional. Tadi ada Transparency Internasional. Transparency Internasional adalah sebuah organisasi internasional non-pemerintah yang memantau dan mempublikasikan hasil-hasil penelitian mengenai korupsi yang dilakukan oleh korporasi dan korupsi politik di tingkat internasional. Misi utama dari Transparency Internasional adalah menciptakan perubahan menuju dunia yang bebas korupsi. Transparansi Internasional tidak secara aktif menginvestigasi kasus-kasus korupsi individual, namun hanya menjadi fasilitator dalam memperjuangkan tata pemerintahan yang baik di tingkat internasional. Jadi mereka hanya fasilitator. Hasil survei yang dilakukan oleh Transparansi Internasional ini karena diumumkan pada publik diharapkan dapat berdampak pada peningkatan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi, karena mereka menganalisa gitu ya, dan hasil analisanya itu diumumkan ke publik. Diharapkan dengan analisa-analisa tersebut itu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi itu sendiri. TIRI ya, Making Integrity Work ya, atau dikenal sebagai TIRI, Making Integrity Work. TIRI didirikan dengan keyakinan bahwa dengan integritas kesempatan besar untuk perbaikan dalam pembangunan berkelanjutan dan merata di seluruh dunia akan dapat tercapai. Misi dari TIRI adalah memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang adil dan berkelanjutan dengan mendukung pengembangan integritas di seluruh dunia. Salah satu program yang dilakukan TIRI adalah dengan membuat jejaring dengan universitas untuk mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi di perguruan tinggi yang saat ini kita sedang lakukan, di mana pendidikan integritas dan pendidikan anti korupsi sudah masuk ke dalam kurikulum kita. TIRI berkeyakinan bahwa dengan mengembangkan kurikulum pendidikan integritas dan atau pendidikan anti korupsi, mahasiswa dapat mengetahui bahaya laten dari korupsi bagi masa depan bangsa, masa depan mereka sendiri, dan mungkin anak-anak kita nanti ke depan ya. Instrumen internasional pencegahan korupsi. Tadi ada United National Convention Against Corruption, salah satu instrumen internasional yang sangat penting dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi adalah United National Convention Against Corruption yang telah ditandatangani oleh lebih dari 140 negara di Meksiko tanggal 31 Oktober 2003, di mana di situ ada kesepakatan untuk sama-sama menghilangkan korupsi di kancah internasional.
Instrumen internasional pencegahan korupsi yang tadi disebutkan United National Convention Against Corruption. Masalah pencegahan. 1. Pembentukan dengan adanya pembentukan badan anti korupsi. 2. Peningkatan transparansi dalam pembiayaan kampanye untuk pemilu dan partai politik, yang saat ini menurut saya pemilu dan partai politik itu masih menggunakan biaya yang sangat besar, sehingga banyak orang yang mengandalkan segala cara untuk berbagi, yang akhirnya nanti ujung-ujungnya mereka akan mencari pengganti dengan melakukan korupsi. Promosi terhadap efisiensi dan transparansi pelayanan publik. Yang keempat, rekrutmen dan penerimaan pelayanan publik pegawai negeri dilakukan berdasarkan prestasi, bukan berdasarkan karena ada yang kenal, ada yang membawa, ataupun lain sebagainya, tapi berdasarkan prestasi. Yang kelima, transparansi dan akuntabilitas keuangan publik, di mana keuangan publik ini bisa dilakukan secara transparan. Adanya akuntan publik gitu ya. Keenam, penerapan tindakan indisipliner dan pidana bagi pegawai negeri yang korupsi. Ketujuh, promosi dan pemberlakuan standar pelayanan publik. Kedelapan, pencegahan korupsi yang efektif perlu upaya dan keikutsertaan masyarakat. Yang kesembilan, harus ada kode etik yang ditujukan bagi pelayan publik. Ya, salah satu kode etiknya misalnya tidak boleh menerima apapun dari apa yang dilayani ya, dari publik gitu ya. Itu kan salah satu kode etik. 10. Membuat persyaratan khusus terutama pada sektor publik yang sangat rawan. Yang menurut dianggap rawan, benar-benar dikasih persyaratan khusus, misalnya harus ikut pelatihan anti korupsi, benar-benar harus bebas, tidak ada riwayat buruk misalnya. Ke-11, aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah yang berbasis masyarakat. Jadi aktif mempromosikan keterlibatan organisasi non-pemerintah. Yang ke-12, pencegahan korupsi yang efektif perlu upaya dan keikutsertaan. Ini Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaction. Jadi konvensi internasional ini pelopori oleh OECD, konvensi anti suap ini menetapkan standar-standar hukum yang mengikat binding negara-negara peserta untuk mengkriminalisasi pejabat publik asing yang menerima suap dalam transaksi bisnis internasional. Jadi dikriminalisasi orang-orang yang menerima suap itu di bisnis internasional ini. Konvensi ini juga memberikan standar-standar atau langkah-langkah yang terkait yang harus dijalankan oleh negara peserta, sehingga isi konvensinya akan dijalankan oleh negara-negara peserta secara efektif. Convention on Bribery of Foreign Public Official in International Business Transaksi adalah konvensi internasional pertama dan satu-satunya instrumen anti korupsi yang memfokuskan diri pada sisi supply, ya, dari sisi supply dari tindak pidana suap. Ada 34 negara anggota OECD dan 4 negara non-anggota, yaitu Argentina, Brasil, Bulgaria, Afrika Selatan yang telah meratifikasi dan mengadopsi konvensi internasional ini. Mungkin itu, terima kasih. Sebagai masyarakat, kita harus selalu peduli dengan apa yang terjadi di negara. Jangan cuek, karena kalau kita sebagai bangsa muda cuek dengan negara, makalah tunggu kehancurannya. Karena pada dasarnya, negara ini akan maju jika generasi mudanya maju, kreatif, dan selalu bekerja keras untuk bangsa dan negara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.